Rita. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini, jadi ini saya minta maaf sebelumnya. Kebetulan saya ini mempunyai tugas di LMS untuk menyelesaikan beberapa kasus. Kebetulan saya memilih kasus Ibu Tati. Jika Ibu Hendrita sebagai teman Ibu Tati, jadi saya akan meminta apa pendapat tentang kasus tersebut. Jadi kasusnya seperti ini. Ibu Tati itu adalah seorang guru kelas 5 SD. Dia itu mengajar secara paralel. Jadi Ibu Tati itu dikenal sangat tegas dan disiplin. Dia sangat dihormati oleh guru-guru di lingkungan sekolahnya dan oleh kepala sekolah. Kebetulan dia mengajar, Ibu Tati itu menghukum siswanya dengan berjemur di depan kelas sambil berlutut dan membiarkan anak tersebut menangis tanpa menghiraukan anak tersebut. Jadi tanggapan dari Ibu Hendrita jika menjadi rekan sejawat dan satu mengajar pada kelas yang sama yaitu paralel, apa yang Ibu Hendrita lakukan? Terima kasih. Tanggapan saya sebagai teman Ibu Tati yaitu akan memberitahukan kepada Ibu Tati bahwa tindakan yang Ibu Tati lakukan itu keliru. Karena kalau kita menghukum siswa, apalagi menghadap matahari sambil berlutut, otomatis pada saat pembelajaran itu konsentrasi anak akan terpecah. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena apalagi ada tangisan di luar kelas, pasti anak-anak walaupun dia memperhatikan pembelajaran yang kita berikan, pasti mereka akan mencuri-curi pandang keluar. Dan itu tidak akan bagus. Mereka tidak akan bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Dan kemudian kita harus juga memperhatikan psikologis anak tersebut, karena itu akan berdampak buruk bagi anak yang dihukum dan juga anak yang tidak dihukum, teman-teman, karena akan melihat akan timbul ketakutan. Nah seperti itu, karena mereka akan berpikir bahwa ibu gurunya ini jahat, walaupun tujuan sebenarnya itu yang diberikan hukuman oleh Ibu Tati maksudnya bukan seperti itu. Terus pendapat apa atau pendekatan apa yang Ibu akan laksanakan atau lakukan kepada yang pertama itu kepada anak tersebut dan kepada Ibu Tati? Kalau menurut saya, pendekatan yang saya akan lakukan, saya akan menanyakan kepada anak yang dihukum tadi apa kesalahan apa yang dilakukan sehingga dia dihukum seperti itu. Nah, kemudian kepada Ibu Tati sebagai teman sejawat, saya akan memberitahukan bahwa tindakan yang Ibu lakukan itu keliru. Karena sebagai manusia biasa, walaupun dia di situ tadi dalam kasus itu sangat disiplin dan dihormati, tapi Ibu kan sebagai manusia biasa. Nah, tugas kita sebagai teman sejawat untuk mengingatkan beliau bahwa tindakan yang dilakukan itu keliru, karena masih banyak hukuman yang akan diberikan tanpa harus melakukan kekerasan fisik. Karena itu termasuk kekerasan fisik, karena kita menyuruh anak berlutut ya, karena kita harus juga memperhatikan psikologis anak yang akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Terus menurut Ibu solusi apa yang Ibu akan lakukan kepada anak tersebut dan kepada Ibu Tati? Kalau menurut saya, solusi yang akan saya berikan yaitu saya akan mendekati anak tersebut dan
merayunya, karena pasti akan ada rasa mungkin jengkel. Memberikan pemahaman bahwa hukuman yang diberikan oleh ibu gurunya itu tidak bermaksud, gurunya itu tidak bermaksud untuk menghukumnya karena membencinya. Yang dia maksud gurunya tadi memberikan hukuman seperti itu untuk mendidiknya agar lebih disiplin. Hanya saja caranya yang keliru dan salah, dan saya akan menggugurnya itu agar meminta maaf kepada gurunya tersebut, karena sebagai seorang anak didik, kami guru, di sini adalah orang tua kedua yang memberikan pemahaman seperti itu, bahwa guru-guru di sekolah itu adalah orang tua keduamu di sekolah setelah orang tua. Jadi kita harus menghargai orang yang lebih tua agar dia mengerti bahwa hukuman yang diberikan itu untuk memberikan agar lebih disiplin. Dan kemudian solusi kepada ibu tadi akan memberikan segitiga restitusi, bahwa masih banyak dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, masih banyak hukuman yang lebih mendidik, ya, bahwa tindakan akan memberikan solusi kepada anak tersebut dan kepada guru bahwa hukuman yang diberikan itu keliru, karena hukuman yang mendidik itu masih banyak tanpa harus melakukan kekerasan seperti itu, walaupun kita tidak secara langsung memukul. Masih banyak contohnya, seperti kalau kita menyuruh membersihkan WC, menyapu halaman, karena itu juga akan melatih kesabaran anak. Jadi saya kira hanya seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bu Hendrita atas apa yang telah diberikan. Jika Ibu Hendrita sebagai rekan sejawat Ibu Tati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas waktu yang telah Ibu sempatkan kepada saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan ini dalam wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri, kepada anak-anak kita maupun kepada rekan sejawat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.